Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kita masih diberikan semangat untuk menghadiri majelis ilmu, diberikan semangat untuk terus menaikkan dan mengupgrade keilmuan kita tentang Islam, yang mudah-mudahan semua jerih upaya dan usaha kita semuanya membuahkan hasil, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada umumnya, setiap saat, terutama saat kita akan beramal, mari kita benar-benar selalu mengontrol, selalu mendeteksi bagaimana niat kita. Karena banyaknya amal-amal kita seringkali menipu diri kita seolah-olah kita sudah memastikan pasti selamat, sementara kita tidak pernah memperhatikan bagaimana keadaan niat kita. Kalaupun amal-amal soleh kita banyak, ibadah kita banyak sekali, tapi kalau niatnya rusak, niatnya tidak karena Allah, maka itu adalah kesia-siaan. Hanya buang-buang energi, buang-buang tenaga, buang-buang biaya dan sebagainya, dan itu berlangsung kalau bertahun-tahun lamanya, sementara kita tidak pernah memperhatikan niat kita, maka kerugian yang sangat besar yang akan kita alami. Oleh karena itu, kita mau berangkat ngaji, kita perhatikan, saya ngaji niatnya karena siapa, karena apa. Ini penting Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagaimana usaha dan upaya para pendahulu kita dari kalangan para ulama, terutama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana pernyataan dari seorang ulama besar, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang wafat pada tahun 161 Hijriyah. Beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu ilayya min niyati. Bagi saya, kata beliau, tidak ada sesuatu yang paling berat untuk diperbaiki kecuali niat saya. Jika beliau saja merasa berat memperbaiki niat beliau, bagaimana dengan kita? Maka saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, sering-seringlah perhatikan keadaan hati kita, terutama saat kita akan beramal, akan ngaji. Kita perhatikan niat saya apa ya, mau berangkat sholat, mau bertemu orang dan sebagainya, terus kita cek. Jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita disusupi bisikan syaitan yang merusak amal kita gara-gara salah niat, gara-gara rusaknya niat kita. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bila kita istiqomah berupaya selalu mendeteksi
selalu mengawasi keadaan niat kita, maka Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat, dan dengan sebab ilmu itu Allah akan anugerahkan keikhlasan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita membahas sebuah tema dengan judul Saat Aku Sendiri. Tema ini bukan diperuntukkan bagi para duda atau para janda ya, atau juga orang-orang yang masih single, tidak ya. Namun pembahasan kali ini adalah dua pilihan bagi kita antara uzlah dan khultoh. Ada dua istilah yang populer di kalangan para ulama, sehingga mereka menulis pembahasan tentang dua hal ini, yaitu tentang uzlah dan khultoh. Uzlah artinya mengasingkan diri dari manusia, sementara khultoh kebalikannya, yaitu bergaul dengan manusia. Maka dua-duanya memiliki keutamaan, dan nanti setelah kita bahas dalil-dalilnya, kita akan bisa menganalisa sebenarnya bagi saya mana yang lebih baik, apakah uzlah mengasingkan diri, atau kita hidup berbaur dengan masyarakat kita, atau barangkali ada solusi lain, ambil jalan tengahnya. Maka kita akan bahas bersama-sama dua sisi yang seolah-olah bertentangan dan berbeda, namun sebenarnya di antara kedua perkara ini dua-duanya bisa kita manage, dua-duanya bisa kita pilih, atau salah satunya kita pilih berdasarkan analisa mana yang lebih besar mengandung maslahat untuk kita, terutama untuk akhirat kita. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, banyak sebenarnya dalil tentang keutamaan uzlah, yaitu mengasingkan diri. Dan mengasingkan diri ini benar-benar menutup semua akses pergaulan dengan manusia. Bukan hanya sekedar jauh dari kerumunan secara offline, tapi ternyata secara online tetap ngumpul. Ini beda. Kalaupun ada orang yang mengasingkan diri tapi aktif di sosial media, maka ini belum kategori uzlah. Beneran dia sendirian secara offline di dunia nyata, tapi di dunia maya dia berselancar berteman dengan ribuan teman di beberapa sosial media yang dia miliki. Maka ini bukan namanya uzlah. Jadi uzlah ini benar-benar mengasingkan diri secara total, menutup segala akses untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan ini memiliki keutamaan-keutamaan berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Di antaranya yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi fil fitani rajulun akhidun bi'inani farasihi aw qala birasani farasihi khalfa a'da'illahi yukhifuhum wa yukhifuna. Manusia terbaik adalah seseorang ya, ketika terjadi fitnah ya. Manusia terbaik ketika terjadinya banyak fitnah, banyaknya keburukan, banyaknya kebobrokan, banyaknya kerusakan. Manusia terbaik adalah seseorang yang memegang tali kekang kudanya, kemudian dia berhadapan dengan musuh-musuh Allah, lalu dia menakut-nakuti musuh-musuh Allah, atau sebaliknya dia yang ditakut-takuti. Jadi yang pertama kata Rasulullah, manusia terbaik adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah memberikan pilihan yang kedua selanjutnya dengan kata au rajulun mu'tazilun fi badiyatihi yuaddi haqqallahi ta'ala alladhi alaihi. Atau seseorang yang mu'tazil ya. Ini secara bahasa saja, mu'tazil bukan berarti pengikut Mu'tazilah, salah satu sekte yang merupakan kaum rasionalis Islam dan dikatakan sebagai kaum rasionalis Islam yang pertama dalam sejarah Islam.
Artinya orang-orang yang lebih mendahulukan logika dan akal mereka daripada dalil secara umum. Ya. Kelompok yang dicetuskan oleh Wasil bin Atha. Bukan maksudnya Mu'tazilah ya, tapi secara bahasa Mu'tazil adalah dari kata i'tazala ya'tazilu, i'tizal, dan pelakunya disebut Mu'tazil, yaitu orang yang mengasingkan, memisahkan diri. Kata Rasulullah, kalau terjadi banyak fitnah, maka yang terbaik di antara manusia adalah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh-musuh agama ini. Atau menjadi seseorang yang mengasingkan diri, nah fi badiyatihi, mengasingkan diri ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, lereng-lereng gunung, dia menjauh dari manusia, lalu dia di sana fokus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, inilah yang dinamakan uzlah. Dia menjauh dari kerumunan manusia, dia tinggal di tempat yang terpencil, dan dia tidak bergaul dengan manusia, tapi dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika banyaknya fitnah yang terjadi di tengah-tengah manusia. Kemudian hadis yang kedua, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun, berkata seseorang kepada Rasulullah, bertanya, ayyun nasi afdal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, mu'minun yujahidu fi sabilillahi binafsihi wa malihi. Mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Seorang mukmin yang berjuang dengan harta, dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik, berjuang membela agama Allah dengan dirinya di sini dengan tenaganya, dengan pikirannya, kemudian bisa jadi juga dengan nyawanya, dan juga dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling afdal, paling utama. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, summaman, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah orang yang paling utama itu? Kemudian Rasulullah menjawab, summa rajulun mu'tazilun fi syi'bin minas syi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nas min syarrihi. Seseorang yang mengasingkan dirinya di lembah-lembah gunung demi menyembah Rabbnya dan menjauhkan diri dari kerusakan dan kebobrokan manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, uzlah ini sebenarnya pernah dilakukan Rasulullah SAW, khususnya ketika beliau sebelum diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul. Beliau sering menyendiri, mengasingkan diri, menjauhi kerumunan masyarakat Arab jahiliyah, yaitu beliau mengasingkan diri di Gua Hiro. Terutama mendekati usia 40 tahun beliau lebih sering lagi. Dan Khadijah istri beliau dengan setia melayani, mengantarkan makanan dan keperluan Rasulullah. Padahal posisinya harus naik, dan itu tiap hari mengantar makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah tidak pernah melupakan jasanya Khadijah, dan beliau seringkali menyebut-nyebut nama beliau bahkan di hadapan istri-istri Rasulullah yang lain termasuk Aisyah, karena memang jasanya Khadijah ini luar biasa. Nah, maka ini pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa uzlah ini? Dalam rangka menghindarkan diri dari fitnah, dari kerusakan, apakah itu berupa kesyirikan, apakah itu berupa kebid'ahan, apakah itu berupa kesesatan, maksiat. Maka demi menyelamatkan agama, seseorang akhirnya pergi menjauh dari masyarakat, mengasingkan dirinya. Satu lagi dalil diantaranya dalam hadis riwayat Bukhari juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushika ayyakuna khaira malir rajuli ghanamun yatba'u biha sya'fal jibali wa mawaqi'al qatri
yafirru bidinihi minal fitani. Kata Rasulullah, hampir saja harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung dan lembah, karena ia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agamanya dari fitnah. Jadi gambarannya ada orang ingin terhindar dari segala kerusakan masyarakatnya, dia pindah memilih tinggal di lokasi terpencil jauh dari manusia. Mungkin dia bersama istrinya kemudian memelihara kambing, dan juga mungkin memenuhi kebutuhan hariannya sekedar bisa makan, menanam sayur, mungkin punya kolam ikan yang kecil secukupnya untuk makan. Dia punya kambing yang dipelihara, mungkin punya ayam, diambil telur dan dagingnya. Dia jauh dari kehidupan manusia. Apa yang dia lakukan? Uzlah, menghindar dari segala kerusakan masyarakatnya. Dan ini memiliki keutamaan, disebut oleh Rasulullah sebagai khairun nas, manusia terbaik, dan juga disebut yaitu afdhalun nas, manusia yang paling utama, ketika dia memutuskan untuk beruzlah, mengasingkan dirinya, menjauh dari masyarakat dan menutup segala akses pergaulan dengan manusia demi untuk fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu yang bernama uzlah. Yang kedua pilihannya adalah khultah, ya, kata khalato artinya bercampur baur. Khultah ini artinya hidup berbaur bersama masyarakat. Maka ini memiliki keutamaan yang bisa jadi keutamanya lebih besar dari yang pertama. Di antara dalil-dalil tentang ini, yang pertama dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan berta'awunlah kalian, dan tolong menolonglah kalian, bersinergilah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong atau bersinergi dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, perintahnya menggunakan kata ta'awanu. Ya, ini fi'il amr dari kata ta'awana wa yata'awanu, diartikan yaitu saling, artinya ada dua pihak atau beberapa pihak yang bersatu di sana. Maka yang namanya ta'awun tidak mungkin orangnya sendirian. Namanya ta'awun, tolong menolong, saling mengokohkan, saling menguatkan, bersinergi, itu dari banyak pihak. Dan Allah perintahkan kita untuk berta'awun, bersinergi dengan orang lain dalam kebaikan dan takwa. Maka tidak mungkin seseorang bisa bersinergi kalau sendirian. Sendirian tidak disebut sinergi, ya. Dia independen, ya. Tapi perintahnya berta'awunlah, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan dalam kaidah disebutkan al-aslu fil amri al-wujub, asal dari perintah itu hukumnya wajib. Selama tidak ada dalil lain sebagai korinah yang memalingkan dari statusnya wajib menjadi sunnah, maka kembali ke asal. Kalau ada perintah dari Allah, dari Rasulullah, maka hukumnya adalah wajib, kecuali kalau ada dalil lain yang menurunkan derajatnya, ya. Maka ini bentuknya kalimat perintah, wa ta'awanu, tolong menolonglah kalian, bersinergilah, bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini artinya perintah untuk bergaul dengan masyarakat agar kita bisa bersinergi, bekerjasama dalam kebaikan. Kemudian dalil lainnya dalam surat yang kita hafal, yaitu surat Al-Asr. Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali 4 golongan manusia. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga tawasau bil haqqi, saling menasehati dalam kebenaran, dan yang keempat tawasau bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Kata saling ini menunjukkan bukan satu orang, bukan satu pihak, tapi beberapa pihak. Adanya sinergi dalam rangka saling menasehati, yang satu menasehati yang lainnya atau sebaliknya. Dan ini menunjukkan bahwa terjadinya saling nasihat menasehati terjadi jika hidup di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dalam hadis Bukhari, ini juga terdapat dalam Sahihul Adabil Mufrad karya Imam Bukhari, dan juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairum minal ladzina la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adaihim atau ala adahim. Mukmin yang berbaur di tengah masyarakat dan dia bersabar atas hal yang menyakitkan dari mereka, dari masyarakat. Mukmin yang berbaur hidup dengan masyarakat dan dia sabar dengan segala gangguan masyarakat di sekitarnya, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Kalimatnya jelas, khairun, lebih baik. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dalil-dalil tentang berbaurnya kita dengan manusia adalah dalam rangka mencapai dan mendapatkan maslahat yang besar, terutama dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, terutama dalam rangka dakwah kepada manusia, dalam rangka mewarnai kehidupan masyarakat dengan kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, ini dalam kisahnya Ali bin Abi Thalib yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa panji Islam dalam peristiwa perang Khaybar. Sudah lama pertempuran berlangsung, namun kaum muslimin tidak mampu menembus benteng Khaybar. Dan tiba saatnya pada satu pagi Rasulullah menyerahkan panji royah bendera Islam kepada Ali bin Abi Thalib, karena beliau yang dicari oleh Rasulullah di malam hari. Di malam harinya Rasulullah mengatakan, besok kalian akan mendapatkan kemenangan saat kalian dipimpin oleh seseorang. Bahkan kalimatnya Rasulullah menggunakan, besok saya akan memberikan royah panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintai orang tersebut, dan Allah akan berikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan sebab kepemimpinannya. Sehingga para sahabat selesai sholat subuh merapat kepada Rasulullah SAW, dan bahasa kitanya gelibet di sekitar Rasulullah karena ingin dipilih sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya sekaligus dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan menjadi sebab kemenangan. Para sahabat sangat berambisi mendapatkan kebaikan ini, bukan karena ingin jadi pahlawan, tapi karena tergiur dengan kalimat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Islam mendapatkan kemenangan. Maka Rasulullah mencari seseorang di antara kerumunan para sahabat dan beliau tidak mendapatkan seseorang yang beliau cari. Lalu beliau bersabda di hadapan para sahabat, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Di situ para sahabat sudah merasa, wah ini rupanya orangnya. Ada yang mengatakan, wahai Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata yang sangat parah, ya, sehingga untuk berjalan saja susah. Bukan kakinya yang sakit, tapi matanya karena parah sampai sulit. Sampai akhirnya digandeng oleh dua orang kiri kanan, dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, lalu meludahi, ya, meniup kedua mata Ali bin Abi Thalib, dan saat itu pula
Allah sembuhkan secara total, ya, diruqyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah berpesan dan memberikan panji Islam kepada Ali bin Abi Thalib, seraya mengatakan, sesungguhnya engkau akan masuk ke sebuah perkampungan, maka sampaikan kepada mereka Islam. Lalu salah satu pesan penting, wasiat penting Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib adalah, fa wallahi la an yahdiya bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, ya, sungguh jika ada seseorang mendapat hidayah dari Allah dengan sebab kamu, satu orang saja mendapat hidayah dari Allah. Jadi hidayatul taufik yang Allah berikan dengan sebab hidayatul irsyad, dengan sebab dakwah, dengan sebab ajakan, dengan sebab nasihat. Demi Allah, seandainya ada satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab kamu, maka itu lebih baik dari unta yang berwarna merah, kendaraan terfavorit dan termahal saat itu, yang mungkin hari ini setara dengan mobil-mobil yang mewah atau sport car, ya, sekelas Lamborghini atau sekelas Ferrari dan lain-lainnya yang harganya sangat mahal. Maka tidak mungkin kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari unta merah, dari kendaraan termewah, kalau kita tidak pernah bergaul dengan masyarakat dan menyampaikan kebenaran lalu ada yang ikut. Tidak mungkin. Orang yang mengasingkan dirinya, dia hidup sendirian, tidak mungkin bisa melakukan dakwah kalau dia menutup semua akses pergaulan dengan manusia. Maka ini diantara dalil-dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hadis yang sangat terkenal, hadis riwayat Imam Tirmizi, 3 pesan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan Allah dengan cara bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan diri kita sendiri, yaitu menghapus keburukan, maksiat, dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan sebagai penghapusnya. Nah, yang ketiga, hubungan kita dengan manusia. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Tidak mungkin kita berakhlak kepada manusia kalau kita hidup sendirian. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, 2 dalil ini seolah-olah membingungkan kita harus milih yang mana. Apakah kita uzlah, mengasingkan diri dari manusia, ataukah kita berbaul khultoh dengan masyarakat, dengan manusia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pilihannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Kita punya analisa, kita bisa mengukur diri apakah dengan hidup di tengah masyarakat kita, dengan fitnah yang gencar, yang luar biasa banyaknya hari ini, kesesatan, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan merajalela di tengah masyarakat kita, apakah itu membahayakan diri kita dan membahayakan agama kita? Kalau dengan bergaul dan itu membahayakan akidah kita, agama kita, maka uzlah adalah pilihan terbaik. Namun kalau menurut analisa kita, perhitungan kita, kalau saya hidup di tengah masyarakat, saya bisa berdakwah kepada mereka, saya bisa mempertahankan agama saya, bahkan bisa mengajak orang lain, bisa mengkantor setiap penyimpangan yang ada di tengah masyarakat kita, maka khultoh, berbaur dengan masyarakat kita adalah yang terbaik. Jadi dua-duanya itu terbaik tergantung keadaan masing-masing. Nah, dan juga ada pilihan lainnya, yaitu menggabungkan antara keduanya.
Kita bergaul di tengah masyarakat kita, namun selingi sesekali kita dengan menyendiri. Karena dengan menyendiri kita lebih fokus, kita lebih konsentrasi, lebih khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa lebih banyak melakukannya di dalam rumah. Ini bisa kita kombinasikan. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat fenomena yang terjadi pada hari ini, kita melihat benar-benar kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan itu sudah menjadi hal yang biasa dan banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, saya menyarankan, mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, terutama bagi kita yang sudah semakin tua ya, usia 40 ke atas terutama, mari kita benar-benar melakukan sortir, penyaringan dalam semua hal. Kita mulai sudah bisa menyaring, terutama yang sudah mulai tua seperti saya dan bapak-bapak ya. Pokoknya kalau usia 40 ke atas sudah saya anggap tua. Karena menganggap tua ini tidak masalah ketika memang ada sisi positif di sana. Semakin sadar, semakin baik. Asal jangan merasa tua dalam hal ibadah. Wis tua, wis lemes aku. Nah, itu beda lagi, Pak. Tapi maksudnya adalah merasa tua berarti merasa semakin sadar kita akan semakin dekat dengan gerbang kematian. Kalau kita sudah masuk usia 40, mari kita batasi pergaulan, batasi aktivitas kita. Kita mulai memilih aktivitas mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kalau yang mengandung unsur dosa, jelas dari mulai bayi saja seandainya itu harus ditinggalkan. Aktivitas yang mengandung dosa harus kita tinggalkan. Tapi ketika dihadapkan pada aktivitas yang bermanfaat dan kurang atau tidak bermanfaat, ini harus benar-benar kita saring, kita pilih. Energi kita terbatas, kemampuan kita terbatas, jangan kita disibukkan dengan terlalu banyak hal yang ada dalam pikiran kita. Coba kita pilih-pilih Pak, aktivitas kita harian itu apa saja, mana yang bermanfaat untuk akhirat kita, mana yang tidak manfaat, hanya sekedar menghabiskan waktu ya. Termasuk juga kita punya grup-grup di WA, di Facebook dan lain-lainnya, kita saring lagi mana yang ada manfaatnya, mana yang tidak. Yang tidak ada manfaatnya kita izin left, kita minta mundur, keluar. Ini hanya akan menguras energi saja. Ini nggak ada manfaatnya, malah bikin saya banyak pikiran. Udah kita pilih, sortir. Baik itu di WA, Facebook dan sosial media lainnya, kita sortir kembali. Mana grup-grup yang kurang produktif untuk menghasilkan pahala, mana yang produktif menghasilkan pahala, kita pisahkan, kita tinggalkan yang tidak produktif. Komunitas-komunitas apapun itu, apakah komunitas yang bersifat duniawi, kalau duniawi pasti ada pilihan, tapi kalau yang bersifat ukhrawi, ke komunitas sosial, komunitas kemanusiaan, untuk berbuat baik, tentu ini kebaikan. Tapi kalau komunitas yang umum, kita saring kembali. Ini komunitas ini kayaknya kurang manfaat bagi saya, ada manfaatnya tapi banyak mudorotnya, tinggalkan. Oh, ini kayaknya manfaatnya besar nih ya, saya pilih, lakukan, nggak masalah, ambil kita. Ini komunitas goes, manfaatnya badan sehat. Nah, Pak Win ini biasanya badan sehat, silaturahim terjalin ya, banyak tadabur alam dan lain-lain. Kita buatkan list, oh ini manfaatnya banyak, lanjutkan. Kalau nggak ada manfaatnya, misalkan komunitas apa saja, wah ini kurang manfaatnya kok malah banyak maksiatnya, tinggalkan. Betul-betul harus serius Pak, kita betul-betul kita sortir ya. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu waktu muda kita lakukan, kita kembali sortir ya. Ini ada manfaatnya atau tidak? Kalau nggak ada, tinggalkan. Nah, ini jalan-jalan ke mall nggak ada perlunya. Nah, kalau waktu muda kan seneng Pak itu Pak. Naik turun lontang-lantung, nggak ada yang dibeli ya. Tapi jalan-jalan. Nah, ini mudaratnya besar, lebih besar ya. Banyak maksiat, banyak memandang yang haram.
dan tidak ada keperluan di sana. Kalau ada perlunya memang di sana ada, lakukan, tidak masalah. Jadi benar-benar kita saring mana yang ada manfaatnya, mana yang tidak. Nah, kalau memang benar-benar sudah tidak bisa lagi hidup di tengah-tengah masyarakat berbahaya, maka uzlah ini pilihan yang terbaik. Bahkan dalam berorganisasi atau dalam bersinergi dalam urusan agama, berkumpul dengan orang, selagi masih ada teman-teman yang baik yang saling menguatkan dalam agama ini, kita berkumpul dengan mereka. Jadi kalau tidak uzlah dan berbaur dengan masyarakat, jangan juga kita menyendiri, bergaul dengan orang banyak tapi memisahkan diri dari orang-orang yang baik. Kalau mau uzlah, uzlah sekalian, full, benar-benar menutup akses pergaulan. Tapi kalau hanya memutuskan saya nggak kumpul lagi dengan teman-teman yang baik tapi berkumpul dengan orang umum, ini malah berbahaya. Rasulullah pernah menyampaikan terkait masalah orang yang safar. Beliau mengatakan ar-raqibu asyaitonu, seorang rider, seorang pengendara kalau sendirian, seorang musafir, maka dia adalah syaiton. Bukan berarti syaiton secara hakikat dia jadi setan, tidak. Jangan sampai salah paham, nanti ada orang bepergian sendirian, setan gitu ya. Maksudnya itu dia rawan terkena fitnah kalau sendirian. Termasuk juga dua orang, Rasulullah menyebutnya dua orang, ar-raqibani syaitotani, dua orang berkendara, dua orang bepergian, itu dua setan. Kenapa? Kalau sendirian atau berdua sangat rawan melakukan maksiat. Kalau sendirian naik motor, kemudian atau mungkin naik kendaraan umum, naik kereta api sendirian, di situ di hadapannya yang cowok misalkan ya ada cewek, sama-sama singlenya atau tidak single tapi sama-sama genitnya, itu kan bahaya Pak, karena sendirian. Maka Rasulullah menyebutnya kalau orang 3 lebih banyak rombongan, ini lebih baik. Kalau bepergian diusahakan rombongan. Ya. Kalau rombongan ya 1 gerbong atau setidaknya 2 kursi penuh teman-teman kita, kita lebih hati-hati, nggak sembarangan ya. Ada yang mengingatkan, ayo jotolah tole, iling bojone, minimal ada gitu Pak. Kalau ada temannya. Dan juga ada hikmah lainnya, kalau sakit ada yang bantuin. Kalau sendirian tiba-tiba masuk UGD bingung Pak. Ya. Nah, maka kalau tidak uzlah, bergaul dengan masyarakat tapi dia memisahkan diri dari orang-orang yang baik, ini sangat berbahaya sekali. Dia uzlahnya dari orang-orang baik, bukan uzlah secara total. Ini berbahaya. Makanya Rasulullah ketika membahas tentang bab berjamaah di masjid, beliau mengatakan inna syaitona di'bul insan kadi'bil ghanami. Setan itu adalah serigalanya manusia, sebagaimana serigala dengan kambing. Setan predator ya, sebagai pemangsa, dan kita adalah mangsanya. Maka serigala itu akan memangsa domba yang memisahkan diri dari kawanannya. Begitu pula seorang mukmin ketika dia memisahkan dirinya dari kerumunan orang-orang baik, maka itu akan mudah diterkam oleh syaitan, dijebak, digoda oleh syaitan. Maka Rasulullah akhirnya menyatakan fa'alaikum bil 'ammah wal jamaah wal masjid. Wajib atas kalian untuk bertemu dengan orang, berkumpul dengan jamaah ya, dan wajib datang ke masjid, sering-sering ketemu dengan orang-orang soleh. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihannya kembali kepada diri masing-masing. Kalau kita analisa ternyata saya rawan terkena fitnah, baik itu kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Kalau berkumpul dengan masyarakat, maka uzlah harus kita pilih. Namun kalau kita yakin bahwa dengan hidup bermasyarakat kita tidak terwarnai, justru mewarnai, justru peluang-peluang kebaikan di sana ada, bisa ta'awun, bersinergi dalam kebaikan, kemudian bisa berdakwah kepada mereka, amar ma'ruf nahi mungkar, bisa memberikan kebaikan dan manfaat kepada manusia, dan aman secara agama, maka kita pilih
khultoh, bergaul dengan masyarakat kita. Dan boleh juga kita menggabungkan, mengkombinasikan, sesekali kita luangkan waktu untuk menyendiri, merenung, banyak bertafakur, ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satunya adalah ketika kita masih menemukan teman-teman kita yang bagus dalam sisi agama, kita wajib bertemu, berkumpul dengan mereka. Kalau sudah tidak ada lagi, barulah kita memisahkan diri. Bagaimana hadis panjang yang disampaikan oleh Huzaifah ibnul Yaman, hadisnya cukup panjang. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan keburukan, maka di akhir hadis ketika Rasulullah menyebutkan nanti pada endingnya banyak keburukan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Huzaifah ibnul Yaman, ketika banyaknya keburukan wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Di antaranya keburukannya disebutkan du'atun ala abwabi jahannam, adanya dai-dai yang menyeru manusia ke pintu jahanam. Hari ini banyak sekali Pak, dan herannya banyak pengikutnya. Heran saya juga, secara nalar logika tidak masuk tapi diikuti. Ya, ada orang yang ngaku bisa bahasa malaikat, bisa bahasa semut, bisa bahasa jin, dan juga bisa bahasa Suryani, Mama Gufron, ya. Kemarin video terbarunya lagi memeluk nisannya kuburan Sunan Ampel dan berdialog dengan Sunan Ampel, katanya, ya. Dan di situ ada kalimat baru yang bunyinya sotomi, coba nanti dicek Pak. Kalau yang dulu inna makoli, ya, ini ada sotomi, gitu, nggak tahu dari mana itu. Dan setelah ngobrol itu dia mengatakan, saya barusan ngobrol dengan Mbah Sunan Ampel, kata beliau, untung Pron kamu datangnya lebih awal, kalau terlambat sedikit saja saya sudah pergi. Nggak tahu pergi kemana itu Sunan Ampelnya. Dan itu orang-orang di sekitarnya manggut-manggut, pakai kopea, pakai baju takwa, bersorban, semuanya manggut-manggut membenarkan. La haula wala quwata illa billah. Ini zaman penuh fitnah. Ya. Bagaimana ada orang mengatakan bahwa seorang Habib ini dimi'rajkan oleh Allah 70 kali dalam sehari semalam. Rasulullah saja manusia terbaik mi'raj cuman 1 kali seumur hidup beliau, ini mengatakan sehari 70 kali. Nah, dan itu banyak pengikutnya. Bagaimana ketika dipromosikan bahwa kalau sebut nama si ini, si fulan ini, Habib ini, malaikat munkar dan nakir tidak berani nanya, ya, cukup mengatakan saya temannya Habib ini, maka malaikat munkar dan nakir mundur, nggak jadi nanya, katanya begitu. Nah, ini banyak sekali pada hari ini du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam, kepada khurafat, kepada kesyirikan, dikemas dengan kemasan yang baik. Masya Allah Pak, ngeri, ini luar biasa Pak kalau kita perhatikan. Kesyirikan dikemas dengan ziarah kubur, ketika diluruskan kita dituduh, wah ini orang-orang nggak suka ziarah kubur, katanya gitu. Padahal kita meyakini ziarah kubur itu jika sesuai syariat justru disunnahkan, termasuk berpahala. Bukan nggak diperintahkan Rasulullah, zuru al-maqabir fa innaha tudzakirkumul akhirah. Rasulullah malah menyuruh berziarah kuburlah kalian, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang akhirat. Tapi karena kesyirikan lalu dikemas dengan kata-kata ziarah kubur, dan kita luruskan, Mas ada syirik di situ, lalu tuduhannya apa? Wong iki gak seneng ziarah kubur, ya. Ketika ada orang-orang yang menyanyikan nyanyi-nyanyi Arab dan mengatakan ini sholawat, kita tegur, Mas itu bukan sholawat. Saya sampai heran, ada satu sholawat itu dipasang banner besar sholawat, dan disitu orangnya bersorban semua menyanyikan sholawat. Terus dicek ulang, ternyata itu lagu pop di Mesir dan lagunya lagu tentang asmara. Coba dicek nanti, namanya Qusad Aini, ya, penyanyinya Ammar Diab itu. Nah, di Indonesia jadi sholawat itu Pak. Lalu kita luruskan, Mas itu jangan dilakukan. Nah, tuduhlah kita, oh sampean nggak suka sholawat ya, nggak cinta Nabi ya. Padahal bukan tidak mau sholawat, bukan tidak cinta Nabi,
Tapi itu bener gak sholawat gitu. Sekarang dikit-dikit yang penting bahasa Arab dilakukan sholawatan gitu. Nah ini kerusakan demi kerusakan yang begitu banyak. Nah ketika Rasulullah mengabarkan kepada Hudzaifah ibnu Yaman ketika banyak kerusakan-kerusakan du'atun ala abwabi jahannam, lalu Hudzaifah bertanya, sibhum lana ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri dai-dai itu wahai Rasulullah, seperti apa yang mengajak kepada jahanam itu. Rasulullah menyebutkan, hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulit mereka adalah kulit kita juga, penampilannya bahkan lebih islami dari kita ya, sampai sorbannya digubet sampai banyak itu ya, lebih dari kita. Penampilannya, kulit luarnya seperti kita, dan lisannya yang disampaikan dalil seolah-olah ayat, hadis, bahasa Arab begitu, tapi justru mempromosikan kesesatan. Nah ketika Hudzaifah bertanya, kalau kita bertemu dengan yang kayak gitu, apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, talzam jama'atal muslimin wa imamahum, lazimi jamaah kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka. Kalau masih ada perkumpulan orang-orang yang baik, kumpulan ahlus sunnah wal jamaah, kita merapat bergabung dengan mereka. Ini adalah solusi dari Rasulullah SAW. Jangan menjauh dari mereka. Barulah ketika kata Hudzaifah, bagaimana kalau saya tidak mendapati ada orang-orang yang baik, kelompok dan pemimpinnya yang baik? Maka apa kata Rasulullah? Fa'tazil tilkal firaqa kullaha, tinggalkan seluruh firqah itu, semua kelompok-kelompok yang tidak di atas kebenaran tinggalkan. Dan engkau dalam keadaan seperti itu walaupun kau harus memakan akar pohon ya. Kalaupun engkau sendirian menyendiri sampai makan akar pohon dan kamu dalam keadaan di atas kebenaran sampai mati, lakukan itu. Nah kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, selagi masih ada teman-teman yang baik, kita jangan memisahkan diri ya, jangan lama-lama kita menyendiri. Kalau mau menyendiri sekalian total uzlah ya, banyak pilihan di sini, mau ke Wonosalam, mau ke Cangar, Terawas, atau yang lain-lainnya ya, rumahnya dijual yang di perumahan, belikan tanah di situ, bangun berdua sama istrinya angon wedus kayak gitu ya, ibadah kepada Allah. Bisa nggak usah punya HP. Kalau punya HP nanti tetap khultoh lewat HP ya. Itu kalau memang ingin menyendiri. Tapi kalau menyendiri tetap di masyarakat, maksudnya menyendiri tidak mau ketemu teman-teman yang baik, ini stop, jangan, ini berbahaya. Kalau mau uzlah sekalian, kalau mau berbaur dengan masyarakat, cari teman-teman yang baik dan kita bergabung merapat, jangan lama-lama meninggalkan mereka, jangan suka sendirian. Nah, dan kalaupun seperti itu bergaul dengan masyarakat, bisa kita selingi sesekali, kita menyendiri, tidak masalah, ini dibenarkan. Ya, pamit sama istrinya, dek, aku tak camping ya, dewean rong dino gaya rangsel ya, terus solo camping. Ya, silakan kalau punya keberanian. Nanti di sana merenung ya, bertafakur, baca Quran, berzikir, mengingat Allah, tidak masalah. Sesekali dilakukan itu untuk menjernihkan pikiran. Ya, lagi ruwet ya, udah menyendiri. Ya, atau bisa jadi pilihannya dengan beriktikaf, dah harus bulan Ramadan, silakan. Ya. Jadi bisa mengkombinasikan antara uzlah dengan khultoh, walaupun yang dominan adalah khultohnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, rupanya pada saat ini masih banyak teman-teman yang baik di banyak masjid, di banyak majelis taklim. Kita bergabung dengan mereka, saling menguatkan, bersinergi. Ada komunitas-komunitas yang baik, yang bermanfaat bagi manusia, kita gabung di sana, kita aktif di sana. Ini adalah pilihan yang terbaik pada saat ini. Jika memang sudah tidak ada lagi, maka uzlah adalah pilihan yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga kita diberikan kesabaran ketika hidup bersama masyarakat, diberikan kekuatan, kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.